Indonesia sekarang deflasi 5 bulan beruntun, walaupun dikatakan tidak perlu dikhawatirkan, tapi banyak yang kemudian mencocokologikan gitu ya kondisi ini dengan apa yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998 silam begitu ya. Kemudian mencoba untuk menerka-nerka what next-nya nih ya Pak Susi. Anda melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih. Kemarin teman-teman dari BPS sudah merilis di tiap tanggal 1 di 1 Oktober kemarin. Inflasi secara umum IHK kita itu minus 0,12%, artinya terjadi deflasi secara umum untuk yang inflasi umumnya. Kalau yang bulan sebelumnya minus 0,03%, untuk di bulan Agustus, bulan September kemarin minus 0,12%. Sedangkan kalau kita lihat dari year on year-nya itu masih di 1,84%. Sedangkan year on year per Septembernya adalah 2,12%. Nah, yang paling penting pada saat kita melihat inflasi secara umum IHK ini, ada 3 komponen yang ada di sana. Jadi ada komponen dari core inflation-nya sendiri, kemudian ada volatile food, kemudian ada administered price. Kalau kita lihat penurunan dalam beberapa bulan ini itu terjadi di komponen volatile food atau harga pangan bergejolak, yang biasanya identik dengan berbagai harga bahan pokok penting. Nah, kalau kita lihat volatile food sendiri itu penurunannya bukan hanya 0, malah minus 1,34%. Sebenarnya ini mengindikasikan bahwa volatile food ini betul-betul pemerintah berhasil mengendalikan. Kalau kita lihat sejarah panjang volatile food ini untuk pangan bergejolak, itu sebenarnya terjadi beberapa bulan kenaikan yang cukup tinggi, mulai dari pertengahan tahun lalu sampai dengan di bulan Maret 2024. Itu kenaikan volatile food, bahkan di 2024 Maret itu double digit, 10, sekian persen. Nah, kemudian pemerintah mentargetkan khusus untuk pengendalian pangan, terutama tim pengendali inflasi pusat TPIP dan TPID yang sangat getol mengupayakan pengendalian inflasi, itu mentargetkan tahun ini turun di bawah 5%. Dan ternyata upaya keras itu menghasilkan, ternyata kemarin per bulan September itu tinggal 1,34%. Dari yang di Maretnya double digit, lebih dari 10%. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya dari 3 komponen tadi itu memang penurunan yang sangat signifikan itu terjadi di komponen volatile food, di mana itu sesuai dengan target kita mengendalikan pangan. Dan ini juga ada dampak dari high base impact, karena di tahun lalu harga pangan cukup tinggi, sehingga pemerintah sangat berupaya keras untuk mengendalikan kenaikan harga pangan. Dan ini berhasil sejak April 2024 sampai hari ini trennya turun tajam sekali. Dari 10, tadi di Maret, sekarang sudah tinggal di bawah 5%, targetnya bahkan sekarang tinggal 1,34%. Nah, di luar volatile food, kalau kita lihat komponen yang lain, terutama yang core inflation. Kalau kita ngomong daya beli itu urusannya yang core inflation, karena memang di sana banyak beberapa yang mengindikasikan kemampuan kita masyarakat untuk spending. Kemudian kalau kita lihat dari sisi untuk yang komponen inti sendiri itu masih mengalami inflasi kenaikan 0,16%. Terutama untuk September itu ditopang oleh harga kopi dan biaya pendidikan. Dan beberapa bulan sebelumnya ini ditopang oleh kenaikan harga emas. Nah, komponen yang lain itu adalah mengenai administered price, harga-harga yang ditetapkan pemerintah. Kenapa turun? Kita tahu 1 September kemarin ada penurunan BBM. Itu kira-kira kontribusinya minus 0,04% untuk administered price. Harga BBM kita tahu Pertamax yang non subsidi 1 September kemarin turun dari sekitar 13.700 menjadi 12.950. Dan 1 Oktober kemarin turun lagi. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir melihat beberapa bulan ini. Kalau kita lihat, karena komponen yang turun itu adalah volatile food. Yang sebenarnya memang tujuan untuk pemerintah. Core inflation masih tetap naik, Mbak. Nah, tadi dibandingkan dengan kondisi 9899, 2008 dan 2020, di mana pada saat 2 krisis dan pandemi kemarin ada beberapa bulan yang sempat terjadi deflasi. Kalau kita lihat 9899 itu terjadi sebenarnya sebelumnya juga inflasi yang cukup tinggi, itu antara bulan Januari 98 sampai Februari 99.
Bahkan di Februari 98 itu 12,6%. Nah, dampak ini pemerintah melakukan beberapa normalisasi juga, khususnya untuk harga pangan. Waktu itu belum ada 3 komponen kayak yang sekarang, pengukuran inflasi masih per komoditas. Untuk food sendiri itu memang pada akhirnya sempat mengalami deflasi beberapa bulan. Bahkan kalau kita lihat 7 bulan berturut-turut waktu itu terjadi deflasi. Bahkan yang paling rendah itu pada Agustus 99 itu minus 4,02%. Jadi sebenarnya fenomenanya sangat berbeda kondisi 98, 99 dengan yang sekarang. Tapi prinsipnya yang sekarang Mbak dari 3 komponen tadi, penurunan utama itu di volatile food, di mana itu memang pemerintah sangat eager untuk melakukan pengendalian harga-harga pangan yang cukup tinggi. Sedangkan core inflation kita itu masih naik, inflasinya masih cukup tinggi, masih 0,16%. Dan nanti kita bisa bedah dari beberapa indeks, baik indeks keyakinan konsumen, indeks penjualan retail yang semuanya masih positif dan cukup tinggi. Demikian, Mbak.